Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Hasbullah dari jurusan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abadi Ahmad, Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kali ini kita akan membahas mengenai penguasaan Konstantinopel di tangan Turki Utsmani dan pelayaran dunia. Adapun capaian pembelajaran kita pada kali ini yaitu teman-teman mampu memahami keterkaitan antara penguasaan Konstantinopel di tangan Turki Utsmani dengan pelayaran dunia. Baik, adapun tujuan pembelajaran menganalisis pengaruh penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani terhadap pelayaran dunia. Tahukah teman-teman bahwasanya Konstantinopel atau yang dikenal dengan Istanbul sekarang ini dulunya merupakan kota yang paling berpengaruh di dunia, terutama dalam wilayah perdagangan. Konstantinopel memiliki letak yang sangat strategis dalam segi ekonomi maupun politik dunia. Sejak tahun 324 Masehi hingga awal abad ke-15 Masehi, Konstantinopel menjadi ibu kota dari Bizantium Romawi Timur. Konstantinopel terletak di antara benua Asia dan Eropa, serta dibelah oleh Selat Bosporus. Selama berabad-abad, Konstantinopel adalah pusat dunia barat sekaligus pertahanan Kristen terhadap Islam. Selama itu pula, kota ini tidak lepas dari ancaman, namun selalu selamat dari penyerangan. Hingga akhirnya, pasukan dari Turki Ottoman yang dipimpin oleh Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel jatuh ke tangan Turki pada 29 Mei 1453 Masehi. Tahukah teman-teman, pada saat penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, beliau baru berusia 21 tahun. Dan penaklukan Konstantinopel ini bermula di kala Mehmed II mewarisi tahta ayahnya yaitu Sultan Murad II pada 1451 Masehi. Usianya baru menginjak 19 tahun. Aku umur 19 tahun, udah buat apa aja ya? Tapi kira-kira bagaimana seorang Muhammad Al-Fatih di umur yang masih 19 tahun bisa berpikir seperti itu ya? Pada kala itu, 1452 Masehi, Mehmed II mulai menjalankan rencananya dengan membangun benteng di Bosporus, beberapa mil di utara Konstantinopel. Pada Oktober 1452, Mehmed menempatkan pasukan di Peloponnes untuk memblokade Thomas dan Demetrios supaya tidak bisa memberi bantuan kepada saudara mereka. Konstantin VI dalam serangan yang akan datang berbekal persenjataan baru dan canggih. Pada 6 April 1453, sebanyak 80.000 pasukan muslim yang dipimpin Mehmed memulai serangan terhadap 8.000 pasukan Kristen di bawah pimpinan Konstantin VI. Kaisar Bizantium ke-57, pemuda 21 tahun yang haus keagungan, ini pun berhasil melewati tembok pertahanan kota bersama bala tentara yang sangat besar. Setelah 53 hari dikepung, Konstantinopel akhirnya jatuh pada 29 Mei 1453, menandai runtuhnya kekuasaan Bizantium dan berakhirnya abad pertengahan setelah menaklukkan kota Mehmed II, menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota Ottoman yang baru menggantikan Adrianopel. Dari peristiwa inilah yang mempengaruhi pelayaran Dampak jatuhnya Konstantinopel sangat besar. Orang-orang Eropa sangat terkejut dan melihat peristiwa bersejarah ini sebagai bencana bagi peradaban mereka. Selain itu, banyak ilmuwan Yunani dari Konstantinopel
yang mengungsi ke Eropa dan menumbuhkan ilmu pengetahuan di sana. Bangsa Turki Utsmani banyak membuat peraturan yang menyulitkan lalu lintas pelayaran bangsa Eropa, terutama dalam memperoleh rempah-rempah. Keadaan ini mendorong para pedagang Eropa mencari jalan lain ke pusat penghasilan rempah-rempah di Asia, termasuk Indonesia. Itulah mengapa jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki telah mendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia. Penjelajahan samudera kemudian menjadi cara bangsa Eropa untuk mencapai Asia. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya jatuhnya Konstantinopel di tangan Turki Utsmani sangat berpengaruh terhadap pelayaran dunia. Karena dengan terhambatnya jalur perdagangan di Konstantinopel, maka akan menyebabkan bangsa Eropa akan mencari tempat rempah-rempah lainnya, terutama tempat-tempat penghasil rempah-rempah itu sendiri, yaitu Nusantara. Yang nantinya dengan jatuhnya Konstantinopel akan memperluas wilayah penjelajahan samudra bagi bangsa-bangsa Eropa. Sebagai bahan evaluasi teman-teman, saya mau bertanya, kira-kira bagaimana rencana yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sebelum melakukan penaklukan di Konstantinopel? Baik, kalau pertanyaan dari saya itu, mengapa bangsa Eropa banyak melakukan pelayaran setelah Konstantinopel runtuh?